Ketika syuting, teman Mbak Ati ini dikejutkan dengan dari balik pohon itu ada perempuan yang teman warga bilang, aduh, itu kayaknya ada perempuan di balik pohon itu. Ternyata airnya dingin. Padahal termos itu bagus. Padahal termos itu masih bagus. Waktu menjadikan air ke termos itu panas. Tapi kok sampai situ ketika kita mau makan dingin, aneh banget. Waktu merasa aneh sekali. Kita makan, kita buka bungkusan kan, kita makan nasi bungkus ya, bawa nasi bungkus. Kita makan, kita buka, kita makan, anehnya lah, itu si nasi sama lauk itu nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Gimana ya? Jadi sama sekali nggak ada rasa. Nggak asin, nggak manis, nggak gurih, nggak ada rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Wako di Cerita Serah. Kali ini Wako akan menceritakan kisah yang pernah dialami oleh Wako, yaitu kisah horor waktu syuting sitkom komedi horor di Grawan. Grawan itu adalah salah satu bukit di wilayah Singalang, Kabupaten Cirebon. Dan menurut masyarakat di situ adalah tempatnya atau istananya jin. Nah, kenapa waktu sampai syuting di situ? Karena waktu itu aku nggak tahu atau lupa bahwa di situ sudah terkenal. Itu adalah mitosnya istana jin. Waktu berserta teman sebanyak 3 orang menyiapkan konsep untuk sitkom horor yang menceritakan tentang penjual, persaingan perdagangan antara tetangga yang akhirnya terjadilah santet menyantet. Lokasinya di Grawan itu kurang lebih dari rumah sekitar paling ya sekitar 3 kiloan. Itu memang bukit, dan di situ seperti hutan, tapi sebenarnya itu adalah bukit untuk tanaman mangga. Biasanya kita bisa mangga, menanam mangga, maksudnya untuk petani buah mangga ya. Nah, setelah singkat cerita, setelah sampai lokasi syuting, kita tidak merasakan apa-apa dan hanya heran aja. Kenapa heran? Heran di situ sangat sunyi sekali. Tidak ada angin, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Dan sebenarnya dari situ ke jalan raya itu dekat, kurang lebih sekitar 100 meteran dari jalan raya. Tapi anehnya, suara motor tidak terdengar, suara mobil juga tidak terdengar. Aneh kan? Tapi waktu itu sama teman-teman itu nggak mikir ke situ, hanya mikir konten. Akhirnya kita syuting di situ dari pagi jam 9 sampai sekitar jam 2 baru kelar. Kita syuting di situ.
Wah, syutingnya asik bang, tenang bang. Nah, ketika syuting, teman Mbak Ati ini dikejutkan dengan dari balik pohon itu seperti ada perempuan yang hidup. Teman Mbak Ati bilang, waduh, itu kayaknya ada perempuan itu di balik pohon itu tuh. Kata Waldo, itu paling petani yang lagi beres-beres atau bersih-bersih kebun mangganya. Nggak tahu sih, kan temen Waldo gitu kan, nggak tahu sih. Tapi kelihatannya beda loh. Kayaknya perempuan itu masih muda, masih gadis kelihatan. Kelihatan rambutnya panjang, tapi setelah itu lalu hilang, nggak tahu kemana. Akhirnya kita nggak pernah berpikir yang macam-macam. Kita melanjutkan syuting, dan sekitar jam 12-an ketika break atau sama teman-teman makan, udah bawa dari rumah, itu dibungkus. Di situ waktu baru ngeh bahwa kok di tempat seperti itu tidak ada serangga. Nah, biasanya banyak serangga kan, minimal ya semut, tapi itu banyak. Tapi waktu itu tidak ada sama sekali. Di situ waktu mulai berpikir, kenapa bisa begitu? Kayaknya kita terus menyiapkan untuk makan. Itu sama sekali yang namanya makanan itu nggak dikerubutin semua. Padahal si makanan tersebut disimpan di bawah, di tanah, di rumput. Yang biasanya di situ banyak serangga-serangga kan, di kebun. Terus yang anehnya lagi, itu suara serangga yang namanya tonggeret, atau orang Sunda tonggeret itu yang biasanya kenceng, suaranya nyaring banget itu tidak ada. Biasanya kalau siang-siang kan kenceng suaranya gitu, tidak ada sama sekali. Singkat cerita, begitu kita siapkan makanan, mau makan, kalau waktu kan senangnya akhirnya air hangat ya, kalau makan itu minumnya pakai air hangat. Sengaja bawa termos untuk supaya air tetap hangat. Setelah kita siap makan, atau menyisikan air termos ke gelas, ternyata airnya dingin. Padahal termos itu nggak rusak. Padahal termos itu ya masih bagus, waktu mencucikan air ke termos itu panas. Tapi kok sampai situ kita mau makan dingin, aneh banget. Waktu merasa aneh sekali di situ. Kita makan, kita buka bungkusan kan, kita makan nasi bungkus ya, bawa nasi bungkus, beli nasi bungkus. Kita makan, kita buka, kita makan. Anehnya lagi, itu si nasi sama lauk itu nggak ada rasanya, hambar, nggak ada rasanya. Gimana ya? Itu sama sekali nggak ada rasa, nggak asin, nggak manis, nggak gurih, nggak ada rasa. Sampai kita bertiga bingung, kok ini rasanya begini, nggak ada rasa sama sekali. Aneh kan? Akhirnya walaupun nggak ada rasa ya terpaksa dimakan karena lapar. Kita makan sampai habis. Dan gini guys, waktu makan kita dikagetkan dengan suara ringkihan kuda. Oh, kita kaget kan, kok ada kuda.
di daerah itu nggak ada kuda sama sekali sebenarnya. Kok ini ada kuda? Hanya kita bertiga nyari, tengok nyari. Kok ada kuda di mana? Iya, kudanya nggak ada, cuma suaranya. Nah, kita tetap makan lah. Kita setelah habis makan kita siap-siap ngobrol sejenak, kita siap-siap untuk syuting, kita persiapkan alat lagi untuk melanjutkan syuting. Tiba-tiba tripod itu hilang, tripod penyangga kamera itu hilang. Cari nggak ketemu, gimana nggak ketemu, kita cari nggak ketemu. Aneh. Akhirnya terpaksa kita cari kayu dan kita pakai kayu untuk dari situ banyak ranting gitu, pakai ranting. Tapi tetap kita masih berpikir kok aneh, cepat bisa hilang segala gitu, sedangkan nggak ada orang lagi di situ. Akhirnya kita lanjutkan syuting dan singkat cerita syuting sampai selesai sekitar jam 2-an kalau nggak salah, sekitar jam 1 sampai jam 2 itu selesai syuting. Lalu kita pulang. Sebelum pulang kita beres-beres alat, yang tadi dibawa kita bereskan. Ternyata tripod yang tadinya hilang ternyata ada di tempat itu, di tempat yang tadi kita nyimpan. Padahal sebelumnya udah kita cari di tempat itu. Habis itu baru kita merasa sangat aneh sekali. Baru di sini kita berpikir, ada apa sebenarnya ini? Akhirnya kita bergegas pulang. Kita beres. Nah, beres kita mau melangkahkan kaki pulang. Teman saya bilang, itu ada orang tuh, lihatin tuh dari balik batu. Karena di situ ada batu besar. Ya, untuk ngumpet bisa. Akhirnya karena penasaran kita cari. Kita ke batu itu dan kita kelilingi batu itu, kita tidak ada. Tapi teman saya kok bilang bahwa di situ ada orang. Karena menurut aku ya udah, nggak dipikirin itu halusinasi mungkin. Akhirnya kita pulang ke rumah. Dan malamnya suatu mimpi didatangi putri. Putrinya cantik sekali. Dan di dalam mimpi itu masih suaranya. Dia bilang, "Weh, kamu enak aja pitang pitang. Gak pamit ya apa? Itu rumahku. Kamu anaknya. Awas Pak, ada pelinan. Jangan selalu lagi main ke rumahku. Saya tunggu di rumahku." Ya, akhirnya aku nggak di mimpi itu, aku nggak bilang apa-apa. Ini juga aneh lagi. Setelah mimpi itu, atau kan bangun ya, itu terasa panas dingin banget, panas, tapi nggak bisa tidur. Udah coba apa ini batu, tapi tetap aja panas sampai besok, sampai 3 hari.
hari pas agak mendingan kemudian datang nggak cuma yang barang syuting itu yang ke rumah ngobrol atau bilang aku balik syuting awalnya cerita setelah balik syuting malamnya datang mimpi di datang syuting akhirnya sakit juga gila lah teman waktu itu pas sama didatangin Putri mimpi sama didatangin Putri sakit 3 hari sama sakitnya sama terus teman waktu yang satunya lagi sama begitu itu didatangin Putri dimarahin Putri dan akhirnya sakit. Setelah itu karena kami ketakutan akhirnya kami mencari orang pintar ke paranormal. Akhirnya kebetulan ada teman saya punya saudara paranormal dan akhirnya kita berdua ngobrol. Dan menurut paranormal itu kami harus menyediakan syarat sesajen supaya tidak dihukum. Tanya apa sesajennya? Sesajen seperti umumnya aja biasa. Bunga 7 rupa, terus minuman teh manis yang pahit, rokok 3 batang, dan ayam jago yang berantem. Akhirnya kita bercerita berembuk coba untuk patungan untuk beli sesajen itu dan akhirnya terkumpul dan kita sesajen bersama si paranormal itu ke tempat di mana kita syuting di situ. Nah, setelah datang ke tempat itu angin besar, pohon-pohon itu seperti mau rubuh ya, dan akhirnya mau patah karena angin besar. Akhirnya si paranormal itu yang mulai mau masuk ke hutan itu ya, perahuan itu, akhirnya dia mau membatalkan karena ini bahaya karena kenyataannya penghuninya akhirnya sesajen itu cuma mungkin di pinggir jalan. Itu si paranormal itu mencoba Sumatera nggak ngerti apa. Akhirnya kita bergegas pulang. Nah, baru kita melangkah 1-2 langkah ternyata kita dihadap sama ular hitam kan kedua lagi jalan jadi tengah jalan melintang diam aja, kepalanya nggak tahu di mana, lututnya nggak tahu di mana, di tengah jalan itu melintang. Kami bertiga ketakutan, kecuali paranormal itu dia tenang. Kami udah gimana tak bisa pulang nggak Pak? Tenang, itu memang penunggu sebentar apa kami tunggu. Akhirnya si paranormal itu nggak tahu baca mantra apa, baca doa apa. Ya, kami nggak tahu apa. Kendalanya itu si ular itu setelah paranormal itu baca mantra, baca doa itu, si ular terpaksa. Oke,
kita semua buru-buru pulang. Nah, nyampe di rumah baru paranormal itu bercerita sebenarnya apa yang terjadi. Menurut paranormal itu bahwa memang penghuni rawan itu sudah mengganggu mereka. Tapi ya alhamdulillahnya menurut paranormal itu nggak apa-apa, maksudnya kita nggak diikuti terus, cuman diperingatkan jangan sekali-kali lagi di area itu karena di situ katanya pusat istananya banget sampai kita waktu dikasih minum terasa nggak ada angin, nggak ada suara, nggak ada serangga, nggak ada manusia. Padahal itu kebun mangga sebenarnya, cuman memang nggak ada. Biasanya banyak orang yang di situ ya, petani mangga yang ngurus kebun itu. Tapi mereka nggak apa-apa ya, lalu sama-sama aja ya. Tapi begitu paranormal seperti itu, dan kami pulang ke rumah masing-masing. Dan malamnya kami bilang atau mimpi sama waktu mimpi kedatangan putri laut. Tapi kali ini putri nggak marah, cuma dia wanti-wanti. Tolong kamu jangan sekali-kali lagi sutang-suting di tempat itu. Dan juga tolong kasih tahu manusia yang lain, jangan sampai di tempat itu. Aku nggak suka. Menurut putri itu begitu. Esoknya atau hubungi teman-teman lewat WA cerita begitu, ternyata sama, mereka juga ngalamin seperti itu, mimpinya sama seperti itu. Aneh gak? Dan akhirnya ya sampai saat ini, sampai sekarang waktu nggak berani lagi main ke situ, jangankan syuting, lewat aja situ nggak berani, takut. Ya mungkin itu aja dulu guys, cerita Pato tentang kisah nyata waktu di komedi horor, ceritanya cerita sambil mungkin itu aja dulu, dan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.